Sampai mana sih dia mau bohong? Prabowo yes, yang nggak yes itu kan Gibran. Maka menurut saya akan ada 5 tugas strategis bagi Gibran dalam pemerintah nanti. Ya. Aku pas bangun, deng, apa nih, fufu fafa, cia. Seneng Saya tuh banget. heran setengah mati, kok ada ya bisa nasib orang yang merasa dia sudah di jalan tol, super highway nih, Iya. udah terbang, udah nggak jalan di daratan lagi, tiba-tiba terpental dan akan terpental. Kalau saya Fix, Gibran gagal dilengserin dari Wapres dan bawahin jajaran Menteri Profesional Prabowo. Guys, ada bocoran nih, kerjaan Gibran setelah dilantik jadi Wapres nanti apa aja? Satu, menurut saya, gunting pita, Bung. Satu. Sejumlah persiapan untuk menyambut Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka terus dilakukan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Pesawat untuk pengamanan tamu VVIP dalam pelantikan presiden juga diperiksa kesiapannya. Bang Rey dan Bang Ferry harus bisa mengakui bahwa transisi sekarang ini adalah yang paling baik dan paling mulus dalam sejarah Republik Indonesia. Tetapi orang tetap akan nyinyir gitu. Halo sobat-sobat sudut pandang. Waduh, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa ya hari ini. Nah, ini ada yang menarik nih ya sobat-sobatku. Jadi per hari ini tinggal menunggu waktu ya, hitungan jam. Sebentar lagi akan dilantiknya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Ini masih ada aja orang-orang yang belum bisa move on dari rasa sakit hatinya gitu. Masih terus mengungkit soal, hingga detik ini pun masih ada aja yang mengungkit soal fufu fafa dan mengatakan kalau Mas Gibran sebaiknya mengundurkan diri deh dari Wapres gitu katanya. dari uang semua yang kita ada dipotong tadi bayar hutang tahun depan 552 triliun. Saya tuh wonder gimana caranya Menteri Keuangan kita besok menjaga ini semua agar kita bisa tetap normal gitu. Dengan sekali lagi, tingkat Jangan dulu, berarti Jokowi ini, Mulyono, memberikan beban berat bagi Presiden Prabowo ya? kayaknya bukan cuma Mulyono ya Pak. Kita pernah bahas di sini loh. Sayang dia nggak mendengerin kita sih. Coba waktu itu dia dengerin kita Pak ya. Anaknya ini nih sekarang kan jadi masalah. Emang Tuhan tuh nggak tidur, saya bilang juga. Loh kita lagi antang-antang di Rusia Pak. Aku pas bangun, deng, apa nih, fufu fafa, cia. Saya tuh heran setengah mati. Kok ada ya bisa nasib orang yang merasa dia sudah di jalan tol, super highway nih, udah terbang, udah nggak jalan di daratan lagi. Tiba-tiba terpental dan akan terpental. Kalau saya Pak dengar wawancara Bapak dengan Rosuryo, saya juga dengar Rosuryo di beberapa podcast lain. Berat atau kita akan dibilang dan ditertawakan dunia betapa bodoh kita kalau pura-pura nggak tahu. Karena ternyata nomornya berhubungan dengan nomor telepon dia saat pendaftaran di mana? Wali kota. Jadi nggak bisa dipungkiri. Jadi ini sekarang nih, pertama nggak bisa dipungkiri. Kedua, sampai mana sih dia mau bohong? Yang ketiga, sampai kemana sih saya aja yang baca calon presiden kita yang akan dilantik dikata-katai seperti itu yang sangat tidak pantas. Ginilah kalau mau dianggap ya, kan banyak orang berpikir kita berseberangan. Banyak orang kan melihat saya itu berseberangan. Padahal dari awal saya bilang, kita bahas di sini kan. Ya, Ibu Koni kan bersahabat ya dengan Pak Prabowo. Saya nggak bersahabat lah, tapi paling nggak saya nggak ada masalah. Pernah ada masalah yang waktu saya meluruskan soal 1760 triliun cara belanjanya. Dan beliau orang yang sportif, saya dipanggil waktu itu ke Kementerian Pertahanan, ada Pak Dasko, ada Pak Sahroni. Dan kita berdiskusi, dan akhirnya nggak dibelanjakan juga 1760 triliun itu. Artinya apa? Beliau mendengar dong. Nggak lama dari itu saya kena COVID. Saya kena COVID yang berat Pak, yang Delta kalau nggak salah namanya. Dan saya itu harus di karantina full di Rumah Sakit Angkatan Udara di Halim. Itu beliau dari Prancis Pak, itu kirim saya obat. Pak Prabowo tuh orangnya kayak begitu kan, memang dia sama kucing aja dia care apalagi sama orang. Ya. Tapi masalah ini kan orang-orang yang, kalau saya bilang bukan sekeliling dia Pak, sekeliling istana waktu itu yang menganggap wah bahaya nih gitu kan, pecahin gitu. Makanya seolah-olah Bu Koni anti Prabowo. No. Kalau mereka dengarkan dari awal kita bicara, saya kan udah bilang Prabowo yes, yang nggak yes itu kan Gibran. Dan sekarang saya nggak tahu Pak Jokowi nonton ini nggak ya? Kalau dia nonton harusnya dia nyesel dunia akhirat Pak.
Kalau aja dia diem waktu itu dengerin kita ya, kan nggak separah ini Pak. Sekarang lebih malu mana? Lebih malu dulu dia mundur, anaknya nggak jadi masuk, daripada udah sampai tinggal mau dilantik nih, seluruh dunia, ahli-ahli IT semua mempersoalkan kita 1-2 aja Pak, jangan anak yang lain. Katanya anak yang di jauh di Mato itu juga ada masalah. Anak yang kemarin juga gara-gara hamil ada masalah. Yang ini aja deh. Ini gimana Pak? Dari faktor sebagai pemimpin berkata seperti itu, mengata-ngatai partnernya, which is presidennya, ya kan? Kita aja yang dianggap berseberangan nggak pernah tega mengata-ngatai urusan. Kita harus menghormati presiden kan? Menghormati sangat lah. Calon waktu itu masih calon dong. Coba, saya nggak kebayang. Sebentar, tenang dulu. Menghormati presiden, tapi sering mengkritik dengan kata-kata yang tidak pantas, apakah itu suatu bentuk penghormatan? Begitu? Ayo. Ini aku hafal banget nih, ini tuh podcast yang sering banget mengkritik kebijakan dari Pak Jokowi gitu loh. Apakah itu bentuk dari menghormati presiden? Ya saya berharap aja. Ini ternyata omongan saya itu, saya kan sering ngomong, Gusti Allah tuh rasare. Ada aja cara aja lo kok Fufafa keluar gitu loh Pak. Oke, semesta alam. Semesta bergerak. Oke, Bu Koni, kita kembali nih. Kita lihat ancaman perang nih ya di depan mata kita. Fix, Gibran gagal dilengsarin dari Wapres dan bawahin jajaran Menteri Profesional Prabowo. Guys, kayaknya harapan semua netizen pupus nih kalau Gibran gak jadi dilantik karena kasus akun Fufafa. Soalnya nih ya guys, sekarang ini sampai tanggal 20 Oktober udah gak ada celah sama sekali buat batalin pelantikan Prabowo dan Gibran. Ini dijelasin sama Rasminto dari Human Studies Institute, dan rakyat pasti kecewa karena Gibran udah nabrak konstitusi demi jabatan. Jadi ya sekarang cuman bisa pasrah dan terima guys para netizen kalau cawapres IPK 2,3 membawahi menteri profesional. Menurut kalian kinerja Gibran bakalan bagus apa enggak guys nanti selama jadi cawapres? Dengan majunya Mas Gibran, terus masih diungkit juga soal Fufafa, orang-orang seolah tidak pernah ngasih ruang ya, ngasih kesempatan untuk Mas Gibran membuktikan gitu. Dan aku juga nggak tahu nih orang-orang ini melihat bagaimana Solo sekarang apa tidak gitu loh. Kan Mas Gibran udah pernah nih jadi wali kota ya kan. Udah pernah jadi wali kota dan kinerjanya juga luar biasa. Buktinya juga ada, tidak cuma omong aja gitu. Masyarakat juga sudah mengakui bagaimana Solo luar biasa sekali di eranya Mas Gibran. Banyak sekali pembangunan dan sama seperti Pak Jokowi, Mas Gibran itu tidak pernah capek buat belusukan gitu loh, buat turun, buat ngecek langsung gitu. Bahkan luar biasanya dulu tuh pernah ada sebuah video gitu yang menunjukkan bagaimana Mas Gibran itu tegas banget kepada para pekerja yang mempekerjakan proyek gitu. Proyek yang ada di Solo yang sedang berjalan gitu ya. Sampai Mas Gibran tidak tidak canggung untuk memberikan deadline, sampai segini harus selesai kayak gitu. Tapi tuh kayak gitu lagi loh, orang-orang masih ulangi. Heranku nih, ini sudah di detik-detik akhir gitu ya. Detik-detik akhir penantian Mas Gibran akan dilantik, masih ada aja orang-orang yang pertama masih menyinggung soal Fufafa, balik lagi. Terus katanya Tuhan itu tidak tidur. Ini salah satu bukti Gibran terpental dari jalan tol, katanya jalan tol yang mulus dari wali kota naik ke wapres kayak gitu. Ibarat kalau orang-orang tuh mengibaratkan Mas Gibran naik lewat jalur jalan tol gitu. Tapi pada akhirnya terpental gara-gara Fufafa. Sebenarnya ini semuanya tuh ujung-ujungnya satu gitu loh. Mereka semakin kesini semakin terlihat panik kalau Mas Gibran ini benar-benar akan dilantik. Berarti semakin meyakinkan kalau mereka ini sebenarnya tidak bisa dan gagal untuk bisa membatalkan atau menurunkan Mas Gibran. Sampai yang mengatakan Mas Gibran turun aja jadi wapres gak pantas. Terus mengatakan kalau masa Mas Gibran menghina presidennya sendiri, menghina Pak Prabowo kayak gitu. Terus sampai tadi bilang juga kan ini bakal jadi hal yang memalukan di dunia kalau sampai tahu bahwa Mas Gibran ini pemilik Fufafa kayak gitu. Lah orang ini kan yang goreng juga kalian sendiri. Kalian disuruh membuktikan juga nggak bisa ya kan? Ya kan itu gitu loh.
Terus kok bisa masih membangun narasi hal itu, kan ya lucu ya. Kalau melihat kapasitas, kapabilitas, intelektualitas, moralitas, dan isi kantong tas yang ada pada Gibran, maka menurut saya akan ada 5 tugas strategis bagi Gibran dalam pemerintah nanti. Anda tahu? Apa tuh? Nah, satu, menurut saya, gunting pita, Bung. Satu. Meresmikan ya? Suruh meresmikan. Kedua, pukul gong. Meresmikan. Meresmikan lagi. Ketiga itu kalau di Jawa ada pecahkan kendi. Lagi-lagi meresmikan. Keempat, kira-kira melepas burung ke udara. Dan kelima, melepas balon ke udara. Berarti semua sifatnya seremoni ya? Seremoni. Bocoran tugas Gibran setelah dilantik jadi Wapres. Guys, ada bocoran nih kerjaan Gibran setelah dilantik jadi Wapres nanti apa aja. Ini semua yang jelasin Angga Wira guys, Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional dan TKN. Dia jelasin, konsep kebijakan utama tetap dari Prabowo. Terus Gibran nanti urus masalah lapangan dan generasi muda. Wah, kok nggak dikasih tugas penting ya guys? Nah, kalau prediksi Angga Wira, Gibran nanti kayak coba cek di lapangan terutama di daerah. Cocok apa enggak sama kebijakan pusat? Jangan sampai pusat udah oke, di daerah masih ada masalah. Menurut kalian, kenapa ya guys Gibran gak dikasih tugas penting? Bocoran tugas Gibran setelah dilantik jadi Wapres. Aduh, ini gimana sih? Tidak diberikan tugas penting gimana? Suruh mengurusi urusan lapangan dan juga urusan generasi muda, anak-anak muda. Lah itu kan tugas penting juga gitu loh. Terus soal tadi turun ke lapangan mengecek bagaimana apakah yang ada di lapangan ya, yang ada di lokasi itu sesuai sama yang diinginkan sama pusat kayak gitu. Itu tugas penting loh. Tanpa adanya orang yang mengecek ya, ini bisa jadi kendala besar. Makanya jangan disepelekan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap remeh dan kecil. Bayangin kalau Pak Jokowi tidak rutin untuk belusukan. Bisa nggak kebangun sebegini banyaknya infrastruktur di negara ini? Ada kemungkinan, ada kemungkinan enggak loh, enggak berjalan semulus ini, dan ada kemungkinan juga tidak akan sebanyak ini kalau Pak Jokowi itu tidak rutin belusukan kan? Karena Karena apa? Ya karena kalau belusukan kan kita bisa lihat langsung kan, wujud di lapangannya itu seperti apa, bisa mengecek nanti kurangnya apa ya. Pak Jokowi pasti rutin juga tuh tanya Pak Jokowi bagaimana perkembangannya. Ini kan orang-orang yang pekerjaan penting gitu loh, Nah ini kan pekerjaan penting. Jangan dikira sepele loh hal-hal kayak gitu. Dan jangan dianggap gitu ya, Mas Gibran mentang-mentang cuma dapat pekerjaan kayak gitu terus dianggap remeh gitu, jangan. Ya karena pada dasarnya semua kebijakan ujungnya kan tetap ada di Pak Prabowo. Jadi Mas Gibran ini kan dia membantu Pak Prabowo kayak gitu. Jadi jangan sampai disalahartikan gitu loh ya. Kita lupakan dulu ya soal itu. Kita lupakan orang-orang yang sering sekali membangun narasi-narasi yang gak jelas. Itu gak penting ya. Kita langsung aja menjelang pelantikan ini banyak sekali persiapan yang sudah dipersiapkan. Contoh kayak di istana ini mulai dihias, dipercantik, dan juga ada pertahanan semakin diperketat juga di lini pertahanan RI gitu. Sejumlah persiapan untuk menyambut Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka terus dilakukan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Beberapa sudut istana pun tampak dipugar. Mulai dari memoles lantai marmer gedung Istana Negara, pergantian lantai juga dilakukan di sisi samping belakang bangunan Istana Negara. Beberapa lantai dengan warna hitam tampak dibongkar. Lokasi tersebut direncanakan menjadi pintu masuk tamu negara pada saat acara pisah sambut 20 Oktober 2024. Selain itu, sejumlah petugas kebersihan melakukan perawatan rutin di halaman istana. Apel kesiapsiagaan personel dan alutsista digelar oleh TNI Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Kamis siang. Pesawat untuk pengamanan tamu VVIP dalam pelantikan Presiden juga diperiksa kesiapannya. Beberapa pesawat yang disiagakan penuh, yakni 1 flight pesawat tempur F-16, 8 pesawat angkut Boeing, pesawat Super Hercules, 8 pesawat heli dengan kelengkapan mini ICU, dan heli penindak lengkap dengan senapan mesin. Selain itu, lebih dari 2.200 personil TNI Angkatan Udara disiagakan.
Pada Jumat pagi, apel gabungan TNI dan Polri serta unsur lainnya untuk pengamanan pelantikan Presiden akan dilaksanakan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Pengamanan gedung Parlemen MPR DPR RI juga tak kalah ditingkatkan jelang pembacaan Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Seperti sudah terparkirnya belasan kendaraan militer jenis Anoa 6x6 buatan PT Pindad milik TNI dari berbagai matra beserta prajurit yang ikut berjaga. Tidak hanya itu, pengamanan di sejumlah pintu masuk menuju ruang sidang Paripurna 1 juga ditingkatkan, seperti disiapkannya alat pemindai atau metal detector. Semakin dipersiapkan ya untuk menuju ke pelantikannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi soal-soal yang tadi kita lupakan aja. Kita lihat yang ada di depan mata aja gitu ya. Emang yang sakit hati masih sakit hati ya terserah mereka ya. Oh, ini waktu kemarin nih. Tadi jam 8 pagi bicara soal geostrategi, geopolitik, geoekonomi, juga bagaimana menyolidkan tim kabinet Pak Prabowo Gibran. Pembekalan Disampaikan oleh Pak Prabowo dan bicara hal-hal yang sangat penting dan strategis untuk menopang dan mendorong kemajuan Indonesia. Pesan dari Pak Prabowo itu seperti apa sih? Yang penting timnya solid dan bekerja keras untuk rakyat. Gimana, Pak? Ya nanti, jadi hari Jumat. Tadi sudah disampaikan nggak terkait tugas-tugas? Jadi melihat bagaimana kondisi-kondisi Jangan yang penting dorong-dorong ya, buat tantangan bangsa kita ke depan, di mana tadi problem geopolitik, geoekonomi, geostrategi yang terus menghadapi dinamika yang sangat krusial. Termasuk juga tadi ditutup dengan terakhir bagaimana program pangan nutrisi untuk keluarga kita, dan ini sesuai dengan janji Pak Presiden untuk memberi makan bergizi. Tadi Mas Gibran juga sampai menyampaikan nggak, Pak? Mas Gibran hadir penuh dari jam 8 pagi sampai jam... Ada arahan dari Mas Gibran nggak, Pak? Enggak. Mendengarkan juga sama seperti kami. Ada Pak Budi Gunawan. Kemarin ini kan memang menteri itu ada pembekalan ya kan, menteri dan calon menteri dan calon wakil menteri ada pembekalan, cuma di hari yang berbeda gitu. Ada yang menarik ketika pertama dari Mas Gibran datang, itu yang sempat jadi bahan perbincangan juga. Tadi yang kaca jendelanya dibuka di mobilnya itu, cuma ternyata ketutupan baju gitu, gantungan baju, sedangkan Mas Gibran itu ada di seberang, di kursi sebelahnya kayak gitu. Jadi itu ketutupan, itu sempat jadi bahan perbincangan. Yang kedua, soal di pembekalan ini ketika Pak Budi Ari ini mengatakan Mas Gibran tidak memberikan pembekalan kepada calon menteri dan calon wakil menteri gitu. Orang-orang pada mempertanyakan dan pada kayak membicarakan kenapa Mas Gibran kok nggak ngasih pembekalan padahal calon wakil presiden nih gitu, wakil presiden terpilih lebih tepatnya kayak gitu. Ini orang-orang tuh pada gimana sih Mas Gibran ngasih? Misalkan Mas Gibran kemarin itu ngasih pembekalan gitu, nanti juga dikomentari Mas Gibran tuh kelebihannya apa kok ngasih ini. Ketika tidak juga dipertanyakan kenapa kok kayak gini nggak ngasih, apakah itu tanda-tanda tidak dianggap atau begini-begini kayak gitu. Pembekalannya pun tidak full disampaikan oleh Pak Prabowo semuanya kan gitu. Jadi memang ya bagi tugas lah gitu loh. Di sini pun tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Budi Ari, Mas Gibran hadir kok gitu. Bukan kok Mas Gibran tidak menyampaikan pembekalan lantas Mas Gibran tidak hadir, itu tidak. Mas Gibran datang dan hadir dari awal. Bang Rey dan Bang Ferry harus bisa mengakui bahwa transisi sekarang ini adalah yang paling baik dan paling mulus dalam sejarah Republik Indonesia. Dulu dari Soekarno ke Soeharto ada G30 SPKI, dari Soeharto ke Megawati reformasi ada demo mahasiswa, bla 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 lah. SBY juga ada masalah-masalah mangkraknya Hambalang ya dan lain sebagainya. Kita harus akui itu satu ya.
Yang kedua, Pak Prabowo itu setia di jalur demokrasi. Wah, saya ingat betul tuh, bahkan Nul aja dulu ngomong itu, kudeta lah, bla 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 bla. Jadi gini, Bang Rey, kalau Prabowo itu bisa berjalan di atas air, orang akan tetap bilang, ah itu karena dia nggak bisa berenang. Padahal dia bisa berjalan di atas air, logikanya bisa berjalan di atas air pasti bisa berenang. Tetapi orang tetap akan nyinyir gitu, ah itu karena dia nggak bisa berenang. Nah ini cocok banget untuk didengarkan para pembencinya Mas Gibran gitu. Didengarkan ya, para wahai sobat-sobat yang masih hingga detik ini masih sakit hati, belum bisa move on, didengarkan tadi yang dikatakan ya. Nah, sobat-sobat semuanya, terima kasih banyak ya sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi. Sebelum aku akhiri, ya sebelum kita berakhir, sebelum aku tutup video ini, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, nanti akan aku baca ya. Dan sobat-sobat semuanya, aku Juju pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.